Perkenalkan, nama saya Zidna Fathana Ziva dengan NIM K35211071. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan tentang perangkat yang kami gunakan dalam penugasan konfigurasi access point. Nah, kami di sini memilih access point Ubiquiti sebagai bahan praktikum. Nah, Ubiquiti Network atau sering kita sebut atau kita kenal dengan Ubiquiti sendiri merupakan perusahaan dengan produk perangkat jaringan, baik jaringan kabel maupun wireless. Perusahaan ini dikenal karena beberapa line produknya seperti Unify, Amplify, dan Airmax. Nah, produk unggul dari Ubiquiti sendiri merupakan access point. Access point-nya yang dikenal dengan desain yang cukup minimalis dan bisa diletakkan di mana saja, serta tak kalah dengan fitur-fiturnya yang cukup lengkap. Nah, untuk yang pertama, ini ada perangkatnya Ubiquiti sendiri. Ada access point-nya, bisa dilihat karena bentuknya yang sangat tipis. Mungkin ini yang disebut dengan perangkat yang bisa diletakkan di mana saja. Nah, yang kedua ini ada kabelnya sendiri. Nah, bisa dilihat dengan jelas seperti gambar di samping. Nah, terdapat dua lubang sebagai sambungan antara access point-nya sendiri dengan jaringan internet dan PC kita. Nah, ini tertulis PoE. Nah, PoE sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk memberikan pasokan tegangan pada perangkat jaringan internet dengan menggunakan kabel jaringan, bisa kabel LAN maupun kabel Ethernet. Nah, di sini konfigurasi pemasangan kabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada kabel LAN yang kita gunakan untuk menyambungkan perangkat access point tadi kepada jaringan internet sendiri maupun PC kita kepada access point-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi, siang, dan sore, malam. Perkenalkan, nama saya Kais Haris Pratama dengan NIM K35211037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi kabel pada router Ubiquiti pada kelompok saya. Oke, untuk menyambungkan dari access point Ubiquiti ke laptop, kami membutuhkan sebuah adapter untuk menyambungkan dari LAN untuk bisa membaca internet pada LAN lalu disalurkan ke laptop. Langkah pertama adalah menyambungkan laptop ke internet agar bisa terhubung dengan Ubiquiti itu sendiri yang tadi telah di-download softwarenya sehingga dapat terbaca oleh softwarenya. Dan selanjutnya setelah kita mendownload software Unity, kita untuk mengakses perangkat Ubiquiti dan menyesuaikan type Ubiquiti-nya karena kami memakai type IP isolate. Maka untuk setelah mendownload softwarenya, kita memilih IP isolate untuk mengkonfigurasinya. Setelah itu pada konfigurasi kabel itu terdapat dua kabel ya, yang putih dan hitam. Yang satu untuk disambungkan ke perangkat Ubiquiti dan yang kedua terhubung internet. Untuk lebih jelasnya pada adapter ada tulisan PoE untuk disambungkan ke perangkat dan LAN untuk disambungkan ke internet. Untuk yang LAN berwarna putih seperti ini dan yang hitam ini kita sebut sebagai PoE atau biasa dibaca PU. PoE dengan singkatan Power over Ethernet merupakan perangkat yang digunakan untuk memberikan pasokan tegangan pada perangkat jaringan internet dengan menggunakan kabel jaringan, kabel LAN, atau kabel LAN itu sendiri bisa disebut sebagai kabel Ethernet. Setelah itu kita nyalakan perangkat pada kabel lalu agar tersambung ke adapter sampai warnanya biru seperti ini ya teman-teman.
Ya, demikianlah penjelasan pada konfigurasi kabel pada router Ubiquiti. Semoga dapat memberikan penjelasan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Surya Jasa dengan NIM K3521027 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu konfigurasi awal untuk meng-save username dan password agar bisa masuk ke dalam sistem besar access point Ubiquiti. Nah, buat pada tampilan pada Ubiquiti kita harus download dulu software Ubiquiti-nya Wi-Fi sesuai dengan tipe. Nah, pada kali ini kelompok kami menggunakan Ubiquiti tipe AC UB Lite. Maka dari itu kita ketik pada browser download Ubiquiti software APS Lite. Nah, setelah kita download, kita install dulu Unifi installernya. Seperti yang pada gambar, langsung mendownload. Video ini kami cepatkan karena durasinya terlalu lama. Nah, seperti inilah tampilan dari software Ubiquiti Unified Network Application. Dapat tulisan launch a browser to manage the network. Nah, kita tunggu. Nah, sudah bisa diklik. Nah, akan terjadi seperti ini pada browser kita, tidak masalah. Kita refresh to localhost unsafe. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa mulai men-set username dan password di sini. Nah, kami sudah mencoba-coba dengan beberapa percobaan dan gagal. Tapi kami masih berusaha agar bisa masuk ke dalam setup wizard-nya pada video ini, seperti pada tampilan video ini. Terdapat username, password, confirm password, dan local address email. Bisa diisi sesuai dengan keinginan dari kelompok kami. Kami mengisikan dengan username admin beserta passwordnya. Lalu untuk email kami menggunakan admin@gmail.com. Pada percobaan kali ini kami gagal dengan username kabel, password kabel. Kami terus mencoba. Nah, setelah itu, kami kan sudah bisa membuat username dan password seperti pada tampilan. Jika rusak, maka nanti tampilan akan berubah. Nah, seperti ini. Hal ini menandakan device atau access point-nya belum terhubung. Mungkin kendalanya atau masalahnya itu terletak pada konfigurasi kabelnya. Mungkin kurang tepat. Kita bisa menggunakan solusinya yaitu bisa mereset basic mungkin agar bisa terdeteksi pada software ini. Dan kita masukkan admin beserta passwordnya admin. Jika sudah, kita next. Nah, seperti inilah tampilan setup wizard pada access point Ubiquiti ini. Jika sudah, nah di sini maka akan terdeteksi device-nya jika kabelnya sudah benar-benar terhubung oleh access point Ubiquiti-nya. Cukup sekian konfigurasi awal dari saya untuk men-set username dan password. Untuk konfigurasi lainnya mungkin bisa dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aldri Dava Rukmansyah dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama ada SSID. Lalu apa itu SSID? SSID adalah Service Set Identifier yang pada dasarnya SSID adalah identitas jaringan yang berfungsi untuk memudahkan Anda mencari dan mengakses Wi-Fi yang ingin Anda gunakan. Kita dapat membuat SSID baru di dalam Ubiquiti ini dengan cara kita klik
create new Wi-Fi, dan karena kami sudah membuat satu, yaitu bernamakan kocok balap yang bisa dilihat, maka kami menggunakan SSID yang ini. Selanjutnya, ini merupakan tampilan untuk mengkonfigurasi SSID, entah keperluan kita untuk mereset password maupun yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita terlihat terdapat dua perangkat yang tersambung dan juga terdapat beberapa rinciannya. Seperti pada tampilan tersebut, IP setiap perangkat juga terlihat, dan seperti lihat dan kawan-kawannya seperti itu, yang sudah terkonektivitas dengan networking-nya. Nah, selanjutnya, fitur ini untuk melihat berapa saja perangkat yang sudah terhubung melalui topologinya. Dan seperti lihat dari topologi ini, networking ini sudah terkoneksi dengan HP Galaxy A51 milik Alistus dan Realme C2. Baik, perkenalkan, nama saya Melania Cipriana de Araujo Liberatu, NIM K3518066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ubiquiti. Nah, di sini Ubiquiti fitur ini untuk mengetahui apakah perangkat Ubiquiti kita sudah berhasil berjalan atau tidak. Nah, di klien ini fitur untuk melihat perangkat tersambung beserta informasi-informasi lainnya. Nah, di fitur traffic identifikasi ini adalah fitur yang untuk melihat beberapa banyak perangkat tersambung mengakses internet dalam bentuk diagram. Di fitur performance ini adalah fitur untuk mengetahui performa dari Wi-Fi kita dalam keadaan stabil atau tidak. Nah, di sistem log ini adalah fitur untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh admin.